beberapa sajian akrab di Indonesia ini ternyata berasal dari luar negeri loh. Resep aslinya sudah disesuaikan biar cocok sama lidah orang Indonesia. Nah, karena banyak yang suka, kuliner legendaris ini juga banyak dikemas secara praktis. Apa saja ya? Cekidot infonya sesaat lagi. Si Unyil, yuk kita kemon. Siapa coba yang gak suka sama bakso? Wah, makanan kesukaan Unyil nih. Padu padan bakso yang kenyal bersama kuah hangat yang gurih. Beh, dijamin bikin lidah bergoyang. Indonesia sendiri punya lebih dari 10 jenis bakso. Bahkan sekarang nih, sudah ada bakso cup praktis. Tinggal dipanaskan pakai microwave bareng sama wadahnya saja. Atau direbus lagi juga bisa. Ikuti Unyil ke pabriknya yang ada di Tangerang, Banten yuk. Kita kemon. Asik. Kecap udah siap. Saus udah siap. Nasi juga udah siap. Tinggal lauknya aja nih yang belum kelihatan. Mana sih si Enyeng? Beli bakso aja lama bener. Bos, ini Enyeng udah bawain baksonya. Asik. Sini Nyeng. Aduh bos. Wah, panas. Ya, gimana sih kamu, Nyeng? Maaf bos. Loh, ya ampun Pak Oga, kok malah mandi pakai kuah bakso sih? Ini dia bahan utama dalam pembuatan bakso. Yap, apalagi kalau bukan daging sapi. Daging sapi yang dipakai ini adalah bagian daging knuckle yang berasal dari bagian paha belakang atas sapi. Daging knuckle asal Australia dipilih karena tanpa tulang. Punya serat daging yang banyak dan kandungan daging yang sangat tinggi dibanding lemaknya. Serta pastinya sudah halal dong. Sebelum masuk ke proses pembuatan, kualitas daging sapi juga perlu dicek. Mulai dari suhunya yang harus tetap beku. Sebagai tanda daging masih terjaga kesegarannya. Dari lemari pembeku tadi, daging sapi beku bakal didiamkan dalam lemari sealer sampai daging siap buat digiling. Proses penggilingan dilakukan sampai daging menjadi halus dan dicetak menjadi bulatan-bulatan bakso seperti ini. Bakso kemudian dimasak sampai matang. Yang gak boleh ketinggalan juga ada bumbu pelengkap lainnya. Kayak kecap, bawang goreng, sambal, dan sari kuah yang juga dikemas pakai mesin pengisian otomatis ini. Ada mie kuning kering, bakso yang sudah dikemas frozen tadi, sari kuah, dan tambahan bumbu pelengkap lainnya. Wah, lengkap banget kan? Kemasan cup lanjut disegel plastik supaya lebih terjamin keamanannya. Karena proses produksi di pabrik ini sudah mengikuti sistem jaminan mutu yang bebas dari bahan berbahaya berstandar HACCP. Seluruh produk yang sudah dikemas harus melewati metal detektor biar nggak ada material berbahaya, terutama logam yang ikut terbawa. Untuk penyajian bakso cup yang praktis bisa dengan 2 cara loh. Cara pertama bisa pakai microwave. Tinggal buka dan keluarkan semua bahan di dalamnya. Taruh semua kembali ke dalam cupnya. Tambahkan air minum sampai batas air yang sudah direkomendasikan kayak gini. Terus tinggal dimasukkan deh ke dalam microwave. Ini dia, bakso cupnya sudah jadi. Wah, cepat dan praktis kan? Kalau di rumah nggak ada microwave, bisa juga kok dengan cara direbus pakai panci kayak gini. Bedanya sih cuma volume air yang dibutuhkan jauh lebih banyak. Gak cuma enak, inovasi produk bakso kemasan yang praktis bikin kita bisa menikmati bakso kapan saja dan di mana saja. Dan pastinya mendapatkan manfaat baik dari bakso.
Karena kandungan daging sapinya kaya akan kandungan protein, zat besi, juga sumber vitamin B kompleks yang bagus untuk kesehatan tubuh. Mantap! Teman-teman pasti sudah akrab kan dengan roti berbentuk bulan sabit ini? Iya, namanya croissant. Resep roti ini lahir di Austria dan disempurnakan di Prancis. Biasanya dimakan sebagai camilan atau pelengkap sarapan. Nah, biar cita rasanya makin akrab sama lidah Indonesia, croissant ini diberikan sentuhan rasa lokal nih. Ini dia, croissant telur asin. Cekidot cara membuatnya yuk, come on! Croissant terdiri dari 2 bagian, yaitu kulit serta isiannya. Nah, sekarang kita buat adonan kulitnya dulu ya. Pertama masukkan telur ayam. Bahan kue ini bisa bikin roti menjadi empuk. Nah, sambil diputar, tuang susu cair. Pastikan jangan sampai menggumpal ya. Terakhir masukkan bubuk vanili untuk memperkuat rasa dan membuat adonan lebih wangi. Mantap, adonan sudah jadi nih. Tapi nggak bisa langsung diolah. Adonan harus kita masukkan ke dalam pendingin selama 1 jam agar adonan mengeras. Setelah 1 jam, adonan sudah bisa kita campur dengan mentega. Tahap mencampur mentega, menggulung, dan dimasukkan dalam pendingin berulang sampai 3 kali loh. Weleh, ribet juga ya buat croissant. Jangan salah. Cara ini dilakukan untuk membuat tekstur kulit luarnya berlapis dan renyah. Yuk kita potong adonan menjadi bentuk segitiga agar lebih mudah saat bungkus isiannya nanti. Oke deh, sekarang kita bikin isiannya yuk. Bahan utama isiannya ya telur asin ini. Kandungan gizi yang terdapat di dalam telur asin antara lain vitamin A dan vitamin B12. Satu lagi nih, telur asin juga mengandung selenium. Fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh, supaya kita nggak gampang sakit, terutama sakit flu dan batuk. Nah, bahan tambahannya ada susu bubuk, susu kental manis, mentega, dan santan. Hanya bagian kuning telur asin yang kita gunakan. Yuk, lumatkan dulu kuning telurnya. Setelah itu campurkan semua bahan lainnya dalam satu wadah. Mentega, susu bubuk, susu kental manis, dan yang terakhir santan. Kocok semua bahan sampai rata. Adonan ini belum bisa langsung kita gunakan loh. Harus didinginkan dulu selama 6 jam. Wih, lama banget ya. Setelah 6 jam, perjuangan kita belum selesai nih teman. Kita harus bentuk adonan isian ini menjadi bulatan seperti ini. Lalu dinginkan kembali selama 3 jam sampai adonan mengeras. Tenang, kita nggak perlu nunggu lama lagi kok. Kan ada yang sudah siap, tinggal kita taruh di atas adonan kulit luar. Nah, supaya kulit bisa menempel dengan baik, jangan lupa olesi putih telur ya. Mantap! Jadi nggak sabar nih, pengen cepat-cepat nyobain. Diamkan dulu selama 2 jam agar adonan mengembang. Setelah itu baru deh kita oleskan kuning telur untuk mempercantik warnanya setelah matang. Sip, tinggal masuk ke oven. Panggangnya hanya butuh waktu 15 menit sampai matang sempurna dengan suhu 170 derajat Celcius. Dalam tahap ini croissant akan berangsur mengembang menjadi 2 kali lipat besar adonan awalnya. Wah, makan satu saja bikin kenyang dong. Sabar, ini belum selesai. Biar tambah menggugah selera, Chef Mono menambahkan krim. Taburkan juga keju renyah ke atasnya. Sedap. Namanya juga makanan Eropa, gak lengkap rasanya kalau nggak ada kejunya. Lalu tambahkan gula bubuk. Nah, selesai. Makanan lezat ala Eropa sudah bisa kita santap. Walaupun asalnya dari Prancis, tapi isinya tetap asli dari tanah air loh, telur asin. Siapa yang suka sama kue tradisional yang satu ini? Pia atau kue pia?
atau bapia dengan isian kacang hijau memang sudah akrab ya sama lidah orang Indonesia. Tapi tahu nggak, resep asli kue ini berasal dari Tiongkok loh. Tadinya bapia adalah kue dengan isian daging. Seiring perkembangan waktu, isian kue pia pun disesuaikan. Mulai dari isian coklat, keju, sampai pasta ubi Jepang. Nah, sebelum mulai membuat kue pianya, Unyil kenalin dulu nih sama ubi Jepangnya. Ubi Jepang berbeda dengan ubi lokal ya. Dibanding dengan ubi lokal dari luar, ubi Jepang punya bentuk yang lebih bulat dan sedikit memanjang. Warna kulitnya juga terlihat lebih merah pekat, mirip seperti bawang merah. Ubi Jepang yang lagi panen ini adalah ubi Jepang varietas Beni Azuma. Ubi jenis ini sudah bisa dipanen saat tanaman berumur 4-5 bulan. Lebih cepat daripada ubi lokal yang bisa dipanen pada usia 6 hingga 8 bulan. Kayak ada yang ngikutin Unyil deh. Tapi nggak ada siapa-siapa. Aduh, kok tiba-tiba Unyil merinding ya? Siniin ubinya. Aduh, tolong! Ada begal ubi, tolong! Ubi Jepang memang dikenal punya berbagai manfaat untuk kesehatan. Kandungan seratnya yang tinggi bisa menjaga kesehatan pencernaan. Di Jepang sana, ubi lebih dipilih untuk makanan pengganti nasi sebagai asupan karbohidrat yang lebih aman bagi penderita diabetes. Wah, apalagi dijadikan kudapan enak kayak pia gunung yang satu ini. Jadi, tetap bisa deh menikmati makanan sehat dan bergizi ala Jepang di waktu santai. Iya kan? Karena punya tekstur dan serat daging yang lembut, ubi Jepang cocok untuk diolah menjadi pasta. Seperti di pabrik yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur ini nih. Kalau mau dijadikan pasta, ubi Jepang yang sudah dikukus ini dibuang bagian kulitnya terlebih dahulu. Biar benar-benar bersih dari kulit, dilakukan 2 tahap pembersihan kulit sampai tidak ada bintik hitam yang tersisa. Ubi yang sudah bersih dari kulitnya kemudian dilumatkan dengan mesin. Tuh lihat, sudah kelihatan kan pasta ubi Jepangnya? Biar tahan lama, pasta ubi Jepang dikemas menggunakan plastik khusus yang divakum. Proses vakum dilakukan sampai 2 kali untuk memastikan sudah tidak ada udara yang terperangkap. Soalnya kalau masih ada udara bisa mempengaruhi kualitas dan daya tahan simpan pasta. Gak cuma dijadikan pasta, ubi Jepang di sini juga diolah menjadi isian kue pia loh. Ubi Jepang yang digunakan adalah varietas ubi Jepang Naruto yang punya daging berwarna ungu. Namanya mirip sama karakter manga dari Jepang ya. Ubi Jepang yang sudah berbentuk pasta kemudian dicampur dengan bahan adonan pembentuk isian pia. Ada mentega, gula pasir, sampai susu bubuk. Dimasak sambil diaduk selama kurang lebih 3 jam. Gak cuma pia yang bentuknya biasa yang dibuat di sini. Ada juga pia berbentuk unik kayak gini. Ayo teman-teman Unyil, ada yang sudah pernah lihat belum? Ini namanya pia gunung khas Bromo. Yap, bentuk unik ini terinspirasi dari Gunung Bromo yang lokasinya gak jauh dari lokasi pembuatannya. Untuk membuat bagian kulit pia gunung yang berlapis, diperlukan teknik khusus. Tuh lihat, caranya seperti itu tuh. Adonan diratakan, lalu digulung dan kemudian isian dimasukkan deh. Sip deh, adonan pia gunungnya sudah siap untuk di oven nih. Dan tada, pia gunungnya sudah jadi. Dalam satu kemasan terdapat 3 varian rasa untuk isiannya. Ada nanas, kacang hijau, dan taro. Mana tuh begal ubi? Mantap nih ubi rebus. Aduh. Lega. Pasti di sekitar sini nih. Mana ya tuh begal? Aduh. Ampun dah. Bau apaan sih nih? Busuk banget baunya. Wah, ini dia nih begal ubi ayah cari-cari. Woi. Aduh. Apaan sih, Pok? Ngagetin aja. Sini turun. Udah nyolong makanan ayah.
Sekarang Mbak Ubi ngentutin ayam lagi. Emang kagak ada kapok-kapoknya ya? Aduh. Nah, kuliner yang satu ini pasti sudah nggak asing lagi nih. Pasta asal Italia. Makaroni dan spaghetti adalah jenis pasta yang sangat akrab buat orang Indonesia. Selain karena rasanya enak, pasta juga bisa bikin kenyang lebih lama. Udah gitu, pasta bukan tipe karbohidrat yang bikin gula darah melonjak naik. Bahkan nih, satu cangkir spaghetti ternyata mengandung 8 gram protein loh. Yang pasti sih, pasta bisa dikreasikan jadi berbagai macam makanan enak yang makin sedap kalau dimakan rame-rame. Yummy! Terus, pasta juga bisa nih kalau dimasak dengan cara tradisional kayak gini. Pakai daun pisang plus ayam suwir. Wah, jadi kayak pepes ya. Nah, sekarang kita bisa bikin pasta ala restoran di rumah loh. Nggak pakai repot karena sudah ada versi instannya. Check it out. Pasta merupakan sebuah sajian yang sehat karena terbuat dari tepung semolina. Teman-teman tahu nggak tepung semolina? Itu loh, tepung yang terbuat dari olahan biji gandum. Memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sehingga dapat menghasilkan tekstur kenyal pada pasta. Tepung semolina menjadi bahan utamanya dan ditambahkan dengan air. Bukan sembarang air nih. Standarisasi air yang digunakan harus memiliki mutu seperti air yang siap minum. Wus. Dengan tekanan seberat 100 watt, pasta langsung tercetak deh. Oh iya, ada berbagai macam jenis pasta loh. Kalau pasta dengan ukuran kecil seperti ini adalah jenis goppetti atau biasa kita kenal dengan makaroni. Proses pengeringan dilakukan sebanyak 3 kali hingga makaroni benar-benar kering. Setiap konveyor pengeringan juga dibuat bergetar supaya makaroni tidak saling menggumpal saat terkena suhu panas. Masing-masing tahapan pengeringan memiliki suhu pemanas yang berbeda, mulai dari 73 sampai dengan 82 derajat Celcius, yang gunanya agar tidak merusak tekstur makaroni. Sip deh, setelah 3 jam proses pengeringan, makaroni langsung masuk ke dalam mesin pendingin. Makaroni yang sudah jadi langsung terkirim deh ke dalam tabung penampungan yang nantinya akan dikirim ke tempat-tempat pengemasan. Oh iya, penampungan ini mampu menampung sebanyak 48 ton makaroni loh. Wah, bisa buat makan sewarga desa Sukamaju nih. Selain makaroni, ada lagi nih jenis pasta lainnya yang diproduksi. Di antaranya adalah spaghetti, merupakan mie Italia yang berbentuk panjang seperti lidi. Bahan baku pembuatannya sama sih seperti membuat pasta makaroni. Yang membedakan hanya pada proses pencetakannya. Cukup unik loh proses mencetaknya. Setelah terpotong, mie akan tergantung otomatis pada besi-besi konveyor. Nah, selanjutnya ukuran spaghetti akan diseragamkan. Mesin akan memotong bagian bawah mie yang terlalu panjang. Walaupun bentuknya lebih tipis, spaghetti juga harus melewati proses pengeringan. Proses ini memakan waktu hampir 5 jam lamanya dan lebih lama dibandingkan makaroni loh. Dan pada bagian finishingnya dilakukan proses pensortiran untuk memisahkan spaghetti yang kurang bagus. Oke deh, saatnya pengemasan. Kemas pasta ke dalam kemasan plastik untuk memisahkan dengan bumbunya. Selanjutnya, susun pasta dan bumbu pada konveyor pengemas. Mesin akan otomatis mengemas pasta dan bumbunya ke dalam dus kemasan kecil. Oh iya, pasta instan yang dibuat ada beraneka macam loh. Di antaranya ada makaroni keju dan sup makaroni. Tada! Pasta al dente siap dinikmati. Teman-teman mau yang mana nih?
semua bahan hingga tercampur rata. Waktunya mencetak cupcake makaroni. Biar nggak lengket, cetakannya oles dengan butter dulu. Biar makin lezat, tambah keju lagi di atasnya. Yummy! Setelah itu, panggang cupcake makaroni pada suhu 170 derajat Celcius selama 15 menit. Lanjut buat toppingnya yuk. Lelehkan mentega dan tuangkan susu. Bumbui dengan garam dan lada ya. Masukkan mashed potato instan sambil diaduk biar nggak menggumpal. Campurkan keju dan aduk lagi hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian toppingnya tinggal diberi pewarna deh. Warnanya boleh suka-suka nih. Oke deh, sekarang waktunya menghias cupcake makaroninya. Tada, sudah jadi nih cupcake makaroninya. Wah, bikin ngiler ya. Teman-teman, jangan salah loh. Imut-imut gini, cupcake makaroni termasuk sumber makanan lengkap loh. Ada karbohidrat dari makaroninya yang bisa menjadi sumber tenaga untuk tubuh kita, serta protein dari keju dan susunya. Selain itu, juga mengandung mineral yang dapat membantu penyerapan zat besi. Mineral lainnya seperti selenium juga bisa membantu meningkatkan imunitas loh. Wah, gimana? Enak-enak kan menu liputannya Unyil hari ini? Kerennya lagi, semua makanan ini sudah dikemas praktis dan siap saji. Jadi bisa dimakan kapan saja dan di mana saja. Besok ketemu Unyil lagi ya. See you.